Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu pada pertemuan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yakobo Sijabat yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk membahas mengenai analisis permasalahan dan solusi terhadap perusahaan aset Indonesia Tbk. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Dini Hidayanti Samanta, NPM 203402040. Yang kedua Febriana Dewestari, NPM 203402012. Yang ketiga Rahman Abdul Nur, NPM 203402215. Untuk selanjutnya, saya akan memaparkan materi mengenai permasalahan yang terjadi pada PT Aset Indonesia Tbk. PT Aset Indonesia Tbk mengalami penurunan kegiatan usaha. Pada tahun 2019, PT Aset Indonesia menderita kerugian sebesar 1,13 triliun pada tahun 2019. Kenaikan beban pokok menjadi salah satu penyebab kerugian perusahaan konstruksi yang masih tergabung dalam grup Astra tersebut. Berdasarkan laporan keuangan aset, sepanjang tahun lalu, perseroan sebetulnya mencetak pertumbuhan pendapatan sebesar 5,59% menjadi 3,94 triliun. Namun beban pokok naik 33% menjadi 4,4 triliun. Beban pokok melonjak dipicu kenaikan biaya subkontraktor dan bahan baku. Beban subkontraktor naik 41% menjadi 2,16 triliun. Adapun beban kenaikan bahan baku mencapai 56% menjadi 1,1 triliun. Keuangan yang diderita perseroan disebabkan keterlambatan penyelesaian proyek dengan skema kontraktor, refinancing atau CFF, dan proyek struktur. Keterlambatan penyelesaian proyek ini menimbulkan peningkatan biaya pendanaan, biaya overhead, dan biaya lain yang dialokasikan untuk percepatan penyelesaian proyek tersebut. Saat terjadinya pandemi tahun 2020, berpengaruh besar terhadap kerugian usaha perusahaan. Perusahaan mengalami penurunan penjualan yang menyebabkan profitabilitas yang dicapai menurun. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Dini Hidayanti Samanta. Kepadanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya di sini ada analisis masalah dan solusi pada perusahaan PT Aset Indonesia. Yang pertama yaitu menentukan dan mendefinisikan masalah. PT Aset Indonesia menderita kerugian sebanyak Rp 1,13 triliun pada 2019. Kenaikan beban pokok menjadi salah satu penyebab kerugian. Yang kedua yaitu mengidentifikasi berbagai alternatif, yaitu ada pilihan kedua, alternatif pertama yaitu memfokuskan kegiatan usaha pada bidang konstruksi, atau ada alternatif kedua yaitu memfokuskan kegiatan usaha pada bidang perdagangan. Selanjutnya yaitu melakukan perbandingan laba. Dalam bidang konstruksi tahun 2020 dalam triliun, pendapatan bersih mencapai 1,094.553 triliun. Beban pokok pendapatan yaitu 1.380.351 triliun dan hasil usaha yaitu sebesar 285.798 triliun. Yang kedua, dalam bidang perdagangan pada tahun 2020 dalam miliar, yaitu mendapatkan pendapatan bersih sebesar 875 miliar, beban pokok pendapatan 12.727 miliar, dan hasil usaha segmen 148 miliar. Yaitu yang selanjutnya melakukan perbandingan. Hasil laba konstruksi yaitu sebesar 285.798 dalam triliun, sedangkan laba hasil perdagangan yaitu 148 dalam miliar, sehingga didapatkan perbandingan yaitu sebesar 284,64. Next slide. Nah, dari hasil yang telah disebutkan tadi, yaitu perusahaan dapat membuat keputusan. Yang pertama, perusahaan harus memfokuskan kegiatan pada laba yang menghasilkan
banyak, yaitu perusahaan harus memfokuskan kegiatan usaha kepada bidang konstruksi. Karena pada bidang ini dihasilkan laba sebesar 275.798 dalam jutaan yang lebih besar dari bidang perdagangan. Dalam hal ini, perusahaan perlu meningkatkan kegiatan konstruksi diantaranya dengan meningkatkan sumber daya manusia dan manajemen operasional. Hal tersebut merupakan langkah utama dalam menarik pembeli. Laba yang dihasilkan dapat digunakan untuk meningkatkan beban pokok pada bidang konstruksi agar kualitas dan pengerjaan proyek yang dihasilkan memuaskan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dini Dayanti Samanta yang telah memaparkan materi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Febriana. Makanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Selanjutnya mengenai solusi permasalahan yang terjadi pada PT Acer Indonesia Tbk. Nah, saat terjadinya pandemi pada tahun 2020 ini sangat berpengaruh besar terhadap kegiatan usaha perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan mengalami penurunan penjualan yang menyebabkan profitabilitas yang dicapai menurun. Profitabilitas menurun ini berdampak pada kemampuan perusahaan dalam membayar utangnya. Salah satu opsi terbaik untuk memperkuat permodalan dan membayar utang perseroan dapat menerbitkan saham baru. Strategi tersebut dilakukan untuk lebih selektif dalam memilih proyek. Strategi proyek yang dilakukan dapat meningkatkan kontrol perusahaan secara jangka pendek untuk melunasi utang. Lalu untuk meningkatkan penjualan yang terjadi kemunduran pada saat pandemi, perusahaan perlu melakukan inovasi atas produk yang dijual. Selain itu, efisiensi biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung perlu diperhatikan karena berpengaruh terhadap profit margin pada perusahaan. Semakin efisien bahan baku dan tenaga kerja langsung akan meningkatkan rasio profit margin pada perusahaan. Untuk memperoleh hal tersebut, maka untuk meningkatkan efisiensi biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung dapat dilakukan dengan mencari supplier yang memberikan harga bahan baku yang lebih rendah serta meminimalkan terjadinya batas waktu penyelesaian pesanan untuk menghindari pemborosan waktu produksi. Dengan hal tersebut, keputusan taktis dianggap efisien untuk dilakukan perusahaan karena dapat mengatasi segala permasalahan yang terjadi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Febriana yang telah memaparkan materi. Mungkin sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.